Sudah. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya Pak Markus, mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Saya mendampingi Mas Dion untuk melakukan riset terkait dengan pengalaman nyata para mahasiswa dari Papua yang kuliah di Sanatana. Ya. Nanti kita akan berdiskusi dan otomatis direkam. Hasil rekaman nanti akan diolah dan kita akan konsultasi poin-poin utamanya begitu. Baik. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kemudian selanjutnya Mas Dion. Ya, baik. Terima kasih Pak Markus. Selamat siang untuk Arnolda dan Rika. Oke, terima kasih pertama karena semua mau jadi partisipan atau interviewee untuk Sapunya Research, yang dimana sebagai dosen pembimbing ini Pak Markus akan jadi Sapunya Bapak dosen pembimbing untuk penelitian ini. Begitu. Dan penelitian ini kami ambil terkait dengan fenomenologi teman-teman yang berasal dari daerah Papua sana, yang kemudian mengenyam pendidikan atau melanjutkan studi di Jawa atau di Yogyakarta sini, seperti itu. Dan pastinya dalam proses studi ada berbagai macam adaptasi, tantangan, dan juga berbagai macam strategi, kemudian motivasi yang kemudian nanti Arnolda dengan Rika juga tetap bertahan sampai menyelesaikan studi, begitu. Pertama, mungkin perkenalan dulu dari Arnolda dengan Rika terkait dengan nama, terus kemudian asal dari mana, bisa juga diceritakan dengan background pendidikan dulu TK atau SD di mana sampai dengan lulus SMA, sampai pada bagaimana kok bisa sampai di sini seperti itu. Bisa juga diceritakan selain background pendidikan di Papua, walaupun kita sama-sama dari Papua, pasti kan beda toh masing-masing daerah sosial, background sosialnya bagaimana, daerah dari Arnolda ataupun Rika di sana seperti apa. Arnolda mungkin bisa duluan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arnolda. Saya dari Papua Selatan, Kabupaten Asmat. Kampung saya di EPM. Saya langsung SD, tidak TK, karena di kampung saya belum ada TK. SD di kampung, SMP-nya di Agats, Kabupaten Agats. Terus kalau SMA juga di Agats. TK, SD, SMP di Agats ya berarti. Tidak TK, SD tidak TK, langsung SD. SD, SMP. Jadi SD-nya tuh di kampung, SMP di Agats, SMA juga di Agats. Terus berarti selama SD, SMP, SMA mungkin Arnolda bisa ceritakan di sana proses pembelajaran kayak bagaimana, apakah pembelajar setiap hari masuk di kelas, guru-guru atau fasilitas memadai, tercukupi. Kalau di SD tuh guru-guru kurang, terus pembelajarannya juga tidak terlalu lengkap, fasilitas juga kurang. Itu kan belajar seadanya saja. Terus kalau SMP itu pun sama, guru-gurunya kurang. Kadang guru-gurunya tidak datang untuk kasih kami materi. Nanti dikasih kayak buku saja untuk mencatat. Habis itu tidak ada penjelasan lagi. Minggu berikutnya pasti sama, itu SMP. SMA pun sama. Dan kalau SMA tuh tidak ada yang belajar bahasa Inggris, tidak ada. Pelajaran itu memang kosong sekali, dari yang semester 1 sampai akhir itu tidak ada. Berarti dari SMA tidak ada belajar bahasa Inggris Iya, sama SMA sekali, tidak. guru-guru terbatas. Iya. Guru-guru biasa dari mana? Dari Asmat, ada yang dari luar.
kalau untuk metode pembelajaran di kelas tadi Arnolda sempat kasih tahu bahwa guru-guru biasa suruh mencatat begitu. Mencatat saja. Apakah ada metode lain yang guru-guru pakai begitu? Contohnya pakai apa namanya media kayak begitu? Tidak ada. Berarti dari SD, SMP, SMA sama saja semua. SD kalau boleh tahu di mana SD-nya? SD di kampung YPM. Nama SD-nya? SD dulunya tuh SD Santo. Apakah YPPK? Iya, YPPK. SD YPPK. SD Santonius YPM yang dulunya. SD YPPK Santo Antonius YPM. Iya, tapi sekarang tuh diganti dengan kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Sekarang kan kepala sekolah baru jadi namanya juga diganti katanya. Kemudian SMP? SMP di SMP PPGI. PPGI. YPPGI. Oh, YPPGI. Iya. Yang Yayasan Kristen. Iya. Ya. Dan SMA? SMA juga di SMA YPPGI Rosrael Agats. Jadi selama SD, SMP, SMA apakah lancar dalam pembelajaran? Naik kelas terus? Iya, naik seperti kelas itu? terus lancar. Jadi pas SD itu sudah bisa baca, sudah bisa hitung. Iya, dari SD. SD kelas 3 sih. Karena kan di kelas 1 sampai kelas 2 tuh kan masih kurang guru-guru tuh. Jadi kadang tidak masuk. Kami hanya jalan pergi main terus pulang. Pas jam pulang. Jadi pas kelas 3 itu kan mulai belajar kan ada wali kelasnya. Jadi kami belajar itu sesuai tapi pelajarannya kurang, cuman kayak satu mata pelajaran gitu. Jadi apa ya? Rapotnya masih salah. Saya kira salahan soalnya. Ini salah. Iya Pak. Kalau mau dibuktikan silahkan scan. Tapi nanti dicetak aja di tender. Mungkin juga cerita aturan Pak karena ini. Oke, baik, Arnolda. Tadi SD berarti SD SMP, sampai kelas 3 itu bisa baca ya? Iya, kelas 3 Begitu. bisa baca. Terus kelas 4. Tapi kalau untuk belajar bahasa Inggris memang tidak ada sekali. Saya tidak tahu. Berarti memang di sana untuk ketersediaan mata pelajaran bahasa Inggris dari SD sampai SMA pun tidak terfasilitasi. Iya. Kalau SMP ini ada, cuman jarang. SMA ini memang tidak ada. Pas pertama masuk itu ada semester pertama, tapi yang selanjutnya sudah tidak ada. Gurunya tidak tahu hilang atau kemana. Oke, berarti memang tantangan juga guru ya yang mengabdi atau mengajar di sana begitu. Terus kemudian sampai di SMA pun jurusan apa dulu SMA? Di IPA. Oh, jurusan IPA ya. Bagaimana kalau mata pelajaran yang lain di IPA? Guru-guru tersedia juga? Kalau PKN itu ada, matematika juga ada, terus penjas ada, fisika itu ada, satu guru fisika dengan kimia itu satu guru, terus seni budaya itu satu juga. Bahasa Inggris tidak ada. Tidak ada. Iya. Terus apa yang buat Arnolda selama ini motivasi supaya sekolah terus? Karena kan kita tahu banyak teman-teman yang dari kita punya daerah sana itu kalau ketika sekolah di sana itu kadang di pertengahan entah SMPK, SMA sudah tidak lanjut. Kalau untuk Arnolda sampai selesai bisa cerita? Kalau saya sampai selesai itu karena saya mau sekolah untuk biar apa, dulu kan ya orang bilang kuliah tuh lebih gampang, enak. Jadi saya juga mau sih sama di kuliah. Mesti bagus, bisa dapat pengalaman yang baru, pengalaman yang baru. Jadi karena ada keinginan untuk melanjut studi, Iya. melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi begitu. Jadi tetap motivasi supaya sekolah dari SD, SMP, SMA begitu ya. Iya.
Ada tidak ini tantangan pas ketika sekolah selama masih di sana? Kalau tantangannya itu mungkin di uang SPP bayar sekolah. Oh, keuangannya. Apakah Iya. bayar sendiri atau ada beasiswa atau? Bayar sendiri. Jadi selama bersekolah bayar sendiri. Iya. Sendiri. Nah, karena ini kan bayar sendiri. Arnolda punya orang tua, bisa cerita maksudnya yang membayar atau? Tidak, itu bayar pakai uang sendiri yang saya harus tabung Tabungan terus bayar. dari hasil kerja? Iya, kita kerja. Kayak bantu kita kan tinggal dengan ibu pendeta. Nah, terus ibu pendeta punya saudara-saudara tuh yang minta kerja, terus kalau kita bantu itu mereka pasti kasih uang dari uang itu kita simpan itu yang bayar bonus SPP, tapi tidak sampai lunas sih sampai dia masuk ke tinggi. Oke, berarti sekolah bayar sendiri itu dari Arnolda sendiri kerja di ibu pendeta ya. Iya. Terus kemudian tabungan itu dipakai untuk bayar begitu. Iya. Kalau latar belakang sosial di sana bagaimana? Orang-orang di sana pekerjaannya apa? Pedagang, kebanyakan pedagang, jual-jual sayur gitu. Mereka cari sayurnya di kebun, habis itu dijual di pasar gitu. Terus kalau orang-orang yang luar dari Asmat itu yang jual sembako gitu. Button-button. Orang luar Asmat jual sembako ya, Iya. Rika? Jual sembako. Kemudian kalau untuk orang asli Asmat sendiri di sana, mereka tanam sayur, hasil kebun yang kemudian mereka jual. Iya. Gitu. Oke, baik. Arnolda masih ada lagi? Itu saja. Berarti kalau Rika sendiri mungkin bisa cerita terkait dengan background pendidikan di sana, sosial seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rika Lestari, biasa dipanggil Rika. Asal saya dari mama dari Jawa, bapak dari Sulawesi Selatan, tapi saya lahir besar di Papua. Mama saya dan bapak saya itu merantau ke Papua. Awalnya itu merantaunya ke Mapi, jadi bapak saya cari gaharu di Mapi. Terus SD saya di SD BPK di Mapi intinya, tapi lupa namanya, tapi SD BPK itu kelas 1. Terus karena mama saya mau melahirkan, tapi fasilitas di MAPI itu kurang, akhirnya dibawalah ke Agats. Jadi dari kelas 2 sampai sekarang sampai waktu selesai SMA tuh saya di Agats saja dengan orang tua saya. Terus kalau untuk SD-nya dari kelas 2 sampai kelas 6 saya di SD Yayasan, namanya SD Yapis, ya SD Darussalam Agats. Terus SMP-nya di SMP Yapis Agats. Untuk SMA-nya di SMA Negeri 1 Agats. Kalau untuk fasilitas di SD, karena mungkin yayasan, jadi fasilitasnya itu lengkap, tapi yang menjadi kendala itu uang SPP-nya tuh mahal sekali. Jadi setiap bulannya itu bayar SPP-nya 50, terus bayar buku LKS-nya tuh 250, terus bajunya tuh awal beli tuh satu pasang, misalnya baju olahraga tuh sekitar 250 juga. Nah itu harus beli baju olahraga, baju batik itu. Terus kayak kan SD Islam kan, jadi harus pakai hijab, jadi hijabnya tuh juga dibeli lagi seperti itu. Terus kalau untuk pelajarannya sendiri cukup memadai, tapi sama saja seperti Arnolda. Jadi gurunya itu masuk terus monoton ke guru gitu, tidak ada kayak interaksi dengan siswa. Jadi sudah gurunya yang mencatat, terus siswanya di belakang juga ikut mencatat, yang guru mencatat di depan, seperti itu. Terus kalau SMP-nya sama saja. Kalau SMA-nya sebenarnya sama sih seperti SMP dan SMA, karena mungkin
kalau SMA tuh waktu itu saya dengarnya tuh begini, gurunya tuh kan honor, jadi karena tidak dibayar akhirnya mereka juga malas untuk kerja. Jadi mereka tuh bukan mengajar, malahan mereka jualan di kantin, itu guru-gurunya. Jadinya sudah kita biasa di kelas tuh kayak jam kosong saya begitu, terus gurunya yang jualan di kantin seperti itu. Kalau untuk di daerah sana berarti sama kurang lebih kampungnya Arnolda dengan kampung. Kalau saya tuh kalau dia kan di kampung, kalau saya di kabupatennya, di Kabupaten Asmat, distrik Agats, di kotanya Kak. Kalau mereka kan di kampungnya. Oke, berarti kalau di sana background sosialnya seperti apa ini, Rika? Sama sih, mereka kalau yang mau masih Asmat, bapak-bapak tuh mereka pangkur sagu di di hutan, terus panen hasil kebunnya di hutan, terus mereka jual di pasar. Terus tapi ada kayak yang sama sih, bingung sampai sekarang tuh begini Kak. Mereka kan hasil pangannya itu kan dari sagu, tapi mereka jual sagu untuk beli mie instan. Harusnya kan mereka makannya sagu, tapi mereka jual sagu ke pedagang, terus mereka beli beras sama beli mie untuk mereka makan seperti itu. Jadi saya tuh masih bingung kenapa, padahal kan sagu tuh lebih bisa dibilang juga enak, apalagi buat papeda, buat sagu lempeng kayak gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk jual ke pedagang, dan itu harganya tuh kayak pedagang tuh bisa untung berkali-kali lipat daripada mereka jualnya. Misalnya satu karung tuh 150, pedagang jual yang kecil-kecil tuh 10.000. Nah itu kan pedagangnya yang lebih untung kan. Terus mereka beli mie sama beli itu beras seperti itu. Terus Oke, mungkin saya jawab. Bisa dijawab interchangeable ya, bisa Arnolda, bisa Mbak Rika gitu ya. Kalau saya tadi mendengar, jadi tantangan terbesar dalam kesempatan untuk belajar itu tidak adanya kehadiran guru yang konsisten, yang disiplin, gitu ya. Terus belajar itu ya hanya menyalin. iya. Belajar hanya membaca buku, dan itu tidak ada monitoring ya, tidak dicek ya. Iya. Jadi Buku itu dari siapa? Buku pemerintah atau buku siapa? kalau dari saya kan bukunya tuh dari pemerintah, terus kita beli dengan harga 250. Kalau buku tulisnya kita beli sendiri pakai uang pribadi, pakai uang orang tua gitu. Kalau Arnold Kalau dari saya tidak. Karena sekolah negeri ya. Iya. Kami tidak dikasih, maksudnya dikasih buku kayak tadi Rika yang satunya dibeli, terus yang satunya kan kalau memang buku yang dari pemerintah ada, tapi untuk kayak kita tidak ada. Tidak. Oke, jadi kalian itu mulai usia berapa bisa membaca? Kalau saya sih dari kelas 3, tapi kelas 3 tuh waktu itu saya belum terlalu lancar, tapi ada satu guru yang kayak setiap hari panggil saya ke kantor untuk belajar membaca, karena di situ posisinya di dalam kelas saya sendiri yang belum bisa membaca. Terus ibu guru tuh kebetulan ibu guru agama, jadi setiap istirahat pasti dia panggil saya ke kantor untuk belajar membaca, dan di kelas 4 itu saya sudah lancar. Tapi baru belajar membacanya tuh di kelas 3, karena itu wali kelasnya tuh kayak sudah bodo amat mau membaca kah tidak kah, yang penting dia masuk kelas gitu. Baik, bagaimana dengan Arnolda? Apakah ada kesulitan dalam belajar cara baca? Kalau saya kelas 3, tapi itu bukan diajarkan oleh guru, tapi itu bapak saya kan bilang, kalau kamu tahu baca, aku baca Alkitab, dengan Alkitab, terus aku baca, pasti aku akan tahu baca. Dari situ kalau pulang sekolah pasti kita akan bergiliran, saya dan adik saya, yaitu kita akan baca Alkitab. Mulai dari situ pas kelas 3 tuh masih sedikit-sedikit, kelas 4 mulai lancar. Hanya dari baca Alkitab saja. Kalau di sekolah kan guru tidak terlalu fokus ke kita tuh untuk ajarkan, pokoknya
masuk saja terus kasih catatan habis itu keluar, tidak menjelaskan atau mau tanya anak ini tahu baca atau tidak kan tidak perlu. Nggak peduli ya. Iya dia peduli. Intinya kasih materi dan keluar. Ya. Dan mereka itu guru negeri atau guru, berarti guru honor ya? Iya. Itu kalau kamu guru negeri, Arnolda, guru negeri ya? Iya. Jadi Itu asli Asmat juga. asli Asmat. Iya. Jadi bisa dicatat demikian Mas. Ini perbincangan ini menjadi bukti atas berbagai literatur yang ada, ya, bahwa mutu pendidikan di Papua itu memiliki persoalan sistemik, dan salah satu yang mendasar adalah bahwa para guru itu tidak memiliki kemampuan untuk berimajinasi, ya, bahwa pendidikan itu pintu masuk untuk perubahan. Jadi saya tidak membayangkan begitu ya. Tapi saya tidak tahu kira-kira apa yang dipandang atau dipahami guru tentang konsep pendidikan itu. Kira-kira kalian pernah membayangkan enggak? Enggak bisa membayangkan ya. Enggak paham juga kenapa kok guru begitu ya. Ya mungkin kalau dari saya sih mungkin gara-gara itu mungkin gajinya mereka mengharapkan berekspektasi bahwa gajinya itu akan begini. Kalau di Papua kan biasa mereka bilang kerja di Papua supaya gajinya besar. Nah mungkin yang mereka harapkan tuh gajinya besar, tapi kenyataannya tuh tidak gitu mungkin. Pekerjaan apa yang bergaji besar di sana? DPR DPR besar, terus apa lagi? Pedagang juga sebenarnya besar karena kan setiap harinya itu pasti ada pemasukan. Terus polisi yang saya tahu sih polisi sih berapa? 5 juta itu termasuk besar sih. Iya sih. Apa lagi ya? Apa ya, ini kan kamu punya hipotesis ya, bahwa persoalan itu adalah karena gaji. Iya. Ya, tapi mungkin ada di balik itu, yaitu mungkin bayangan tentang pendidikan itu sebagai pintu masuk untuk perubahan itu ya tidak ada dalam kamus keyakinan mereka bahwa kalau anak-anak itu terdidik lalu bisa lebih berpotensi gitu ya, barangkali. Maka mereka pun juga tidak menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan yang luhur, yang perlu diperjuangkan, yang harus sampai berdarah-darah, atau ya nggak ada gunanya. Ini asumsi saya. Apakah kalian setuju bahwa salah satu gambar besar itu karena masyarakat Papua itu tidak memahami dampak jangka panjang dari pentingnya pendidikan itu? Pendapat kamu? Kalau dari saya sih sebenarnya yang Bapak bilang tuh benar. Jadi biasanya anak-anak tuh malas kan untuk pergi ke sekolah, dan saya tuh bingung sebenarnya kenapa alasan mereka tuh malas ke sekolah tuh apa. Nah biasanya tuh alasannya sakit, padahal sebenarnya mereka ada main gitu. Terus apalagi kalau hujan tuh berarti kelas kosong. Yang datang paling cuma 1-2 orang saja. Nah karena kelas kosong itu akhirnya gurunya juga malas masuk seperti itu. Apalagi di pedalaman Pak, kalau di pedalaman tuh lebih, jadi sekolah terbengkalai. Sekolah tuh jadi gudang Pak, jadi ya sudah begitu saja. Saya pernah pergi ke salah satu pedalaman namanya tuh pedalaman Beco. Di situ tuh gurunya banyak, ada guru, ada tenaga kesehatan, tapi sekolah dengan puskesmas itu jadi kayak gubuk gitu. Nah jadi tuh sebenarnya kalau salahkan gurunya tuh iya, tapi salahkan murid-muridnya juga sebenarnya iya, apalagi orang tuanya, karena kan orang tua yang harus bisa mengontrol anaknya kan, misalnya suruh ke sekolah begitu, tapi karena orang tua malas tahu, akhirnya anaknya malas tahu, gurunya juga malas tahu, jadi sudah semuanya malas tahu seperti itu.
Oke, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan ya. Jadi ini bukan persoalan orang per orang ya, tapi lebih ke imajinasi sebagai sebuah kelompok ya. Nah, karena dalam hal ini kan baik itu orang tua gitu, lalu guru, itu memang sama sekali tidak punya imajinasi ya. Imajinasi tentang apakah masa depan itu. Yang mereka fokuskan adalah bagaimana saya dapat means, yaitu alat untuk hidup, entah itu apapun, dan itu bentuknya uang dengan jumlah tertentu. Tapi tidak tahu dibalik itu, ketika seperti itu. Ya, mungkin sebagai ilustrasi nanti dilanjutkan ya. Sekaligus ini sebagai ilustrasi. Tahun 44, 42, 44 sampai 45 itu di Kepulauan Pasifik, Melanesia, itu ada pesawat berulang kali datang, burung besi besar dengan suara yang mengokakkan gitu ya. Dan mereka membawa berbagai macam makanan, kaleng gitu ya. Orang-orang asli dari penduduk di daerah itu tidak tahu apa itu ya. Yang mereka tahu adalah ada burung besi, dan ketika burung besi itu datang, pokoknya ada makanan aneh-aneh dan enak. Nah, kemudian setelah perang berakhir gitu ya, mereka merindukan lagi makanan enak itu. Lalu mereka dengan kemampuan mereka untuk berpikir dan juga fiktisius ya, takhayul ya, mereka itu menciptakan pesawat terbang dengan bambu. Mereka juga menyediakan jalan untuk runway untuk pesawat, dan itu sudah di sana ada angin ada baling-balingnya gitu, ada tempat untuk pilotnya, tapi semuanya dari bambu. Nah, harapannya apa? Ini bisa menarik burung besi yang lain yang akan datang, tanpa tahu bahwa ini adalah sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya yang berbeda, gitu loh. Paham? Jadi mereka nggak tahu apa itu konsep pesawat terbang, mereka nggak tahu sistem ekonomi, apalagi mekanisme untuk menghitung-hitungan mesin itu nggak tahu. Tapi mereka menciptakan replika dari kayu dengan harapan untung-untungan, sambil berdoa gitu ya, dengan ritual khusus, lalu agar nanti ada pesawat sejenis itu, karena sudah ditarik seperti kan kalau nangkap burung kan pakai itu ya. Burung yang sungguhnya hidup dikasih tali, dikasih makan, lalu nanti dia akan terjerat di situ. Nah, itu logikanya, namanya science cargo cult. Jadi kultus ilmu ya. Jadi seakan-akan kalau sudah diwadahi, seakan-akan kalau sudah ada sekolah, seakan-akan kalau sudah ada siswa dan gurunya, pendidikan terjadi tanpa ada usaha keras, gitu ya. Nah, yang pertanyaan saya lebih lanjut adalah, apakah memang imajinasi tentang sekolah itu tidak ada di masyarakat? Bayangan masyarakat pada umumnya itu apa sih sekolah itu? Karena kalau ada anak yang nggak naik, marah kok mereka. Kalau dari saya, kalau di kampung saya itu kadang orang tuanya tuh tidak mau anaknya sekolah. Karena lu berpikir begini, orang tua tuh, aku mau pergi sekolah, baru siapa yang mau bantu mama untuk menjaring cari makanan, untuk sebentar itu aku makan apa. Jadi anak mau pergi sekolah tuh tidak bisa. Pasti orang tuanya bilang, ke sekolah untuk apa? Tidak ada guru juga. Terus sebentar itu aku makan apa? Lebih aku bantu mama pergi menjaring, cari udang, ikan, supaya sebentar kita bisa makan. Nah, itu rumput kata-kata. Tapi bagi sapu orang tua itu tidak. Itu pokoknya kalau sekolah tetap sekolah. Jangan ikut-ikutan kayak pergi menjaring di waktu sekolah tuh harus pergi sekolah.
mungkin libur baru bisa bantu, tapi menjaring kan, gitu. Ya, sebagai kesimpulan gitu ya, pandangan umum ya, anak itu adalah aset ekonomi. Kehadiran anak tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan supply agar beban orang tua itu terkurangi. Nah, itu immediate kan ya, faktual bagi beberapa, mungkin sebagian besar ya. Iya. Sementara orang tua berbeda. Iya beda. Kadang ada orang tua yang nanti anaknya mau sekolah, tapi ada orang tua yang tidak usah, maksud anaknya tidak usah pergi sekolah karena kadang begini, dong takut uang sekolah pasti mahal sampai di SMP kan, SD kan tidak bayar. Itu kami sekolah saja, tapi kalau SMP dan SMA tuh pasti bayar. Itu pastinya mahal. Nah, terus kalau orang tua lain tuh mau mahal kah tidak, intinya tetap sekolah. Terus yang kedua tuh anak-anak itu kadang pemalas sekolah karena bukan belajar, tapi nanti kepala sekolah tuh suruh yang kelas 5 atau kelas 6 itu sama kelas 4 itu pergi cari kayu bakar untuk gurunya. Pokoknya cari kayu bakar atau pergi kerja kebun gurunya tuh, gitu. Jadi bukan untuk belajar, makanya anak-anak tuh kadang saya pun pernah takut karena bukan kami belajar tapi disuruh kerja untuk guru. Kayak kerja kebun, terus bantu ambil kayu bakar, kayak begitu. Terus atap rumahnya kalau bolong kami pergi cari daun sagu untuk buat atap rumah. Itu begitu. Jadi kadang anak-anak itu takut karena pasti disuruh kerja bukan belajar. Oke. Jadi tantangan bahwa itu. Tapi begini ya, saya tertarik dengan pandangan orang tua. Ya, kenapa orang tua Mbak Arnolda? Iya. Nah, orang tua Arnolda menunjukkan sikap yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang tua pada umumnya. Mungkin bisa diceritakan mengapa demikian? Karena bapak saya tuh mau dia bapak saya selalu bilang kalau jangan seperti bapak, karena bapak tidak sekolah, makanya sekarang tuh susah, harus cari makan, menjaring, kayak ke hutan untuk mangkur sagu. Nah, kamu tuh jangan seperti bapak, biar kamu sekolah jadi orang yang sukses, biar tidak seperti bapak nih yang selalu tak ada matahari, angin, gitu. Jadi kamu harus bisa sekolah dengan baik. Jadi Bapak Arnolda ya itu memiliki visi ya, memiliki pandangan ke depan bahwa pendidikan adalah sarana untuk keluar dari kemiskinan, ya kan? Keluar dari keterpurukan, keluar dari kebodohan, begitu ya. Ya. Tapi jumlah nih, sejauh yang kamu tahu ada orang lain nggak yang kamu tahu yang juga mempunyai mimpi seperti itu? Iya, Di kampung ada beberapa orang yang kayak begitu. Ada ya? Iya. Tapi kadang anak-anaknya tuh kayak pemalas, karena yang tadi saya bilang dari gurunya juga. Iya. Bukan pergi belajar tapi disuruh untuk kerja untuk gurunya. Nah, kadang di situ kamu juga kayak pemalas untuk pergi sekolah karena bukan belajar, hanya untuk disuruh-suruh saja, pasti kami malas. Orang tua saja kami melawan pergi guru pasti gitu. Iya. Oke, saya perlu kopi dulu. Silakan Ya, aja. baik. Kalau dari Rika kurang lebih sama. Iya, tapi kalau dari saya tuh ada beberapa teman tuh yang memang niat sekolah, tapi setelah sampai di sini mereka pacaran. Nah, pacaran tuh sebenarnya yang kayak gimana ya? Kalau pacaran yang sehat kan tidak apa-apa, tapi kalau pacaran yang sampai kasih tinggal tidak dipukul karena itu sangat mengganggu. Ada beberapa teman yang sudah gagal begitu karena pacaran. Padahal awal datangnya tuh mereka niat sekali untuk kuliah nih, untuk belajar. Mereka tuh awal semester tuh rajin sekali, setiap hari masuk gitu, kerja tugas. Tapi setelah pacaran ya sudah semuanya begitu sudah.
hilang Hilang. karena itu. Nah kan tadi kita sudah mulai melihat background pendidikan di Asmat, kemudian sosial di sana itu kayak bagaimana, guru-guru termasuk kayak itu sudah dijelaskan juga. Nah mungkin bisa ceritakan juga tentang bagaimana sampai bisa datang ke Sanata Dharma sini, mengenyam pendidikan di sini, terus kemudian pastinya karena seperti yang kita tahu kalau di daerah kita dari luar daerah sana fasilitas masih sangat terbatas, minim, jadi kita kesini perlu adaptasi lagi, mesti belajar banyak hal teknologi, belajar juga banyak hal budaya di sini kan, teknologi budaya kan ya beda ya, ada culture shock tertentu sehingga kita kemudian adaptasi gitu. Kalau dari sana sendiri bisa datang ke Jogja apakah karena biaya sendiri ataukah ada beasiswa yang ditawarkan, terus programnya seperti apa dan tahapannya seperti apa sampai bisa masuk kuliah semester 1? Kalau dari saya tuh awalnya tidak ada bayangan sekali untuk kuliah di Sanata Dharma nih. Nah dulu tuh saya maunya di di Unhas di Makassar. Tapi karena waktu itu ada masalah keluarga yang pokoknya saya tidak bisa untuk kuliah di Unhas karena bapak saya juga kebetulan waktu itu pergi ke tinggal kita. Jadinya kan yang bisa membiayai kita ini cuma bapak. Jadi karena mama ini kan dia kebetulan kayak tidak sekolah, terus pekerjaannya cuma ibu rumah tangga, jadi tidak bisa sampai lanjut. Nah terus dari Pemda ini pernah kasih sosialisasi ke sekolah ke SMA Negeri 1 Agats sini, bilangnya bahwa yang pendatang tidak bisa daftar, yang bisa tuh hanya OAP, orang asli Papua. Nah jadi di situ juga saya kayak ya sudahlah, tidak usah kuliah. Jadi terus tapi saya keterima SNBP di Musamus di Merauke, tapi karena waktu itu kan tidak ada biaya untuk pergi karena bapak saya sudah kasih tinggal kita, jadi sudah saya bilang sama mama saja tidak usah kuliah, jadi saya tinggal saja. Jadi habis itu ada temanku datang ke rumah bilang, Rika, kenapa kau tidak daftar saja di Pemda Agats? Terus saya tanya, terus kenapa kau tidak mau daftar juga? Terus dia bilangnya dia pergi ke Palu untuk kuliah di Palu karena orang tuanya suruh. Ya sudah, akhirnya besoknya itu saya langsung ke kantor Pemda. Terus saya mendaftar. Awalnya saya berpikir saya tidak mungkin lulus karena ini kan hanya untuk orang asli Papua. Iya, jadinya sudah. Tapi ya sudah, saya optimis saja, saya optimis saja untuk daftar. Terus saya ikuti kan ada tesnya kan Kak, tes tertulisnya dari Sanata Dharma yang kasih soal-soalnya ke sana. Saya ikuti semua. Terus pas pengumuman tuh saya kayak tidak ada bayangan sekali kalau saya lulus, jadi sudah saya kayak pasrah saja. Nah terus ada salah satu temanku yang kebetulan dia juga lolos, dia chat, Rika kita dua lolos begitu. Nah sudah, karena kita dua lolos, akhirnya besoknya langsung kita ke Pemda lagi kembali untuk dikasih dibuatkan grup kayak gitu untuk tahu informasi. Akhirnya sudah dari Agats itu kita ke Jogja nih, naik pesawat sampai di transit di Makassar, kita bermalam di Makassar, baru kita kesini lagi. Kalau untuk culture shocknya tuh yang pertama tuh pasti gudeg kan, kita waktu itu yang itu di kampus matrikulasi, kita matrikulasi 2 minggu, terus dosen Sanata Dharma ini kasih kita makan gudeg. Nah sudah satu kelas itu tidak ada yang makan karena kan kita di sana biasanya makan tuh yang pedis-pedis begitu kan, yang asam-asam. Kaget sampai di sini mereka kasih kita gudeg, akhirnya sudah gudeg tuh tidak dimakan. Terus harganya tuh di sini tuh kan murah sekali. Kalau di sana aqua sih 10.000, aqua besar, aqua kecil tuh 5.000 seperti itu. Terus sayur-sayur di sini kan 3.000, di sana 10.000, 5.000 gitu. Jadinya kayak kita juga awal datang tuh kayak udik-udik harga gitu karena kan murah sekali, sedangkan di sana tuh ya ampun mahal sekali seperti itu. Terus apa lagi? Ada lagi? Kalau pembelajaran di kelas tadi ada sempat mention matrikulasi, itu program kayak bagaimana? Matrikulasi itu kita kayak dikasih bimbingan gitu. Jadi
kita diajarkan untuk misalnya salah satu yang saya ingat sekali tuh Pak Adi, dia bilangnya tuh kalau mau membaca usahakan tuh sudah baca yang di depan tapi sudah lihat angka yang di belakang, angka lagi huruf yang di belakang, jadi supaya lancar gitu. Terus pokoknya tuh dosen-dosen dari Sanata Dharma, terus ada kakak tutor, jadi mereka tuh yang mendampingi kita selama 2 minggu tuh. Kita diajar komputer, kita diajar apa lagi, pokoknya terus kan ada yang awal datang sekali kan ada yang farmasi, ada yang PGSD. Nah itu tuh yang farmasi tuh dibimbing lagi, mereka tuh sanggup atau tidak di farmasi. Nah karena tidak ada yang sanggup tuh hanya 2 orang, makanya waktu minggu kedua pas sudah mau masuk kuliah tuh yang lainnya tuh dipindahkan semua ke PGSD, yang lain tuh yang 2 orang itu tuh yang di farmasi. Tapi sampai hari ini yang di farmasi tuh dua-duanya sudah gagal, jadi yang satunya tuh sudah almarhum, terus yang satunya itu pindah ke pendidikan biologi. Itu sih. Oke, baik, itu dari Rika. Kalau Arnolda sendiri? Kalau dari saya yang pertama pas mau kesini itu ada ikut tes yang dari kantor pendidikan kan? Kantor pendidikan itu kan ada, terus afirmasi. Mereka sudah kasih link untuk pendaftaran. Daftaran itu kami sudah isi, sudah selesai semua, suruh foto lah segala macam itu sudah. Pas datang dengar hasil itu, dong bilang belum bayar. Itu di situ kayak kecewa, pokoknya sangat-sangat kecewa karena nih yang bantu kata laki-laki. Dan pas hari Minggu langsung mama bilang, Arnolda kok tidak tidak lulus karena belum bayar. Baru saya bilang, bukankah dong bilang tidak bayar? Kenapa akhir baru dong bilang harus bayar? Di situ kayak rasa kecewa, itu saya nangis. Tapi saat kakak bilang itu jangan nangis, saya tidak suka adik-adik yang nangis. Nah dari situ paginya tuh langsung mama Gembala ini punya adik perempuan datang bilang, dong ada buka tes lagi di kantor bupati. Nah dari situ saya mau ikut lagi. Jadi sudah kayak tidak terlalu berharap untuk harus tembus juga sih, karena memang awalnya tuh yang saya mau itu dong pokoknya kayak tidak lulus begitu, itu buat saya kayak sudah pasrah saja. Kalau memang mau lulus ya sudah lulus, kalau tidak ya sudah tinggal. Jadi sudah jalan ikut daftar. Terus yang kayak tadi Rika bilang tes tertulis di SD. Habis itu mulai mulai tempel nama yang lulus. Nah di situ dong bilang mulai kumpul sudah cek nama di kantor bupati. Jadi yang ikut daftar tuh saya dengan saudara laki-laki saya. Terus kami mulai jalan pergi ke kantor bupati. Pas cek begini, yang keluar hanya 1 nama. Sedangkan yang lain, yang 2 orang itu dong tidak ada. Nah, dari situ saya bilang, Tuhan terima kasih akhirnya bisa. Tapi saya tidak ada, pokoknya di otak tidak ada gambaran untuk pergi ke sini, tidak ada sama sekali. Nah dari situ kami mulai dari Agats ke Ewer, dari Ewer itu ya mulai naik pesawat ke sini. Ketika sampai di Jogja? Ketika sampai di Jogja tuh kayak gimana? Ya kan baru datang tuh dari kampung, pastinya lihat pemandangannya ya mau dibilang tuh kayak udik gitu. Jadi bagus, lihat pokoknya gedung yang tinggi bagus kayak begitu. Nah terus yang udik kayak itu pertama kali tuh tidak ada yang mau makan tuh, rasa pun tidak. Pertama sih enak, kelihatannya memang enak, tapi pas rasa telur manis tidak mau mencoba lagi untuk gudeg. Kalau sampai hari ini. Iya. Untuk gudeg itu sampai sekarang tidak. Traumatis. Kalau makanan lain masih bisa, untuk gudeg mungkin tidak bisa sama sekali. Terus kalau harga barang yang di sini memang di sini tuh lebih murah daripada di Agats. Kalau di Agats itu terlalu murah dari sini. Terus tadi sempat di-mention berarti ikut program matrikulasi juga. Begitu. Bagaimana Arnolda
ketika datang ikut program matrikulasi, apakah mudah beradaptasi ataukah Iya, mudah tantangan? beradaptasi karena dengan teman-teman yang ya sama dari Asmat semua. Jadi Karena satu kohort, satu kelompok. iya. Iya. Jadi dosennya membuat penyesuaian. Nah kita juga kan dari Asmat itu kita tidak saling kenal. Jadi saya tidak kenal Arnolda, terus saya tidak kenal siapa-siapa di satu teman-teman itu, karena kan kebetulan dari kampung-kampung yang datang, terus Dari distrik. jadi sudah sampai di Jogja ini baru kita mulai baku kenal. Tapi kan tinggal satu tempat di asrama, jadi di situ mulai baku kenal. Tapi awal datang sekali Tidak ada yang kenal baku sama kenal. sekali. Padahal satu kabupaten, tapi kan tidak. Ada yang baku kenal, tapi itu memang teman yang dari Asmat sana baru datang sampai di sini cuma itu saja. Tapi yang beda sekolah itu tidak. Kalau yang satu sekolah memang kita kenal. Isi berarti Gini, jadi kalau saya bisa sedikit berkesimpulan ya, ketika motivasi untuk belajar itu sangat ditentukan oleh harapan dan katakanlah arahan dari orang tua ya. Harapan dan arahan dari orang tua itu sangat penting. Kalau kedua orang tua kalian itu paling tidak menjadi sosok-sosok yang berbeda pada umumnya, karena pendidikan dinilai sebagai mekanisme untuk mobilisasi sosial, social mobility, untuk naik kelas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan untuk belajar itu kompleks, ya. Di satu sisi karena memang mayoritas itu masyarakat tidak melihat, ya, tidak memaknai pendidikan sebagai sebuah sarana untuk social mobility, untuk keluar dari keterpurukan, ya. Jadi musuhnya adalah penilaian sosial, ya, harapan sosial, gitu. Jadi itu tantangannya. Dan kalau kemudian dua mahasiswi ini sampai bisa keluar, gitu ya, itu bisa sampai sini itu faktornya banyak, ya. Satu, faktor motivasi orang tua yang bisa menciptakan imajinasi tertentu. Kemudian juga yang berikutnya adalah faktor keberuntungan, luck, karena pada waktu sedang mencari begitu, kesempatan beasiswa itu datang. Kalau tidak ada kesempatan itu, nggak ada kerjasama antar Sanat Dharma dan Agats, Asmat, ya nggak akan datang. Ya. Nah, yang kalian sudah semester berapa sekarang? 6. Nah, matrikulasi selama berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Pertanyaannya, apakah 2 minggu itu cukup untuk meletakkan dasar-dasar cara belajar yang penuh tantangan selama kuliah di Sanat Dharma? Cukup membekali nggak? Kalau saya pribadi sih cukup membekali, soalnya kan kita tuh dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, jadi di sepanjang waktu itu kita selalu belajar, kita pokoknya full belajar. Istirahat paling cuma makan berapa menit, istirahat berapa menit, langsung lanjut belajar lagi. Nah terus itu kan langsung dosen-dosen yang dari Sanata Dharma PhD ini kan yang langsung mengajar kita, jadi kayak sudah mulai terbuka otaknya dulu, jadi kita tidak terlalu buta. Apalagi komputer kan di sana tuh kayak sedikit gitu kan, terus kayak tidak ada fasilitas juga di sekolah untuk belajar komputer. Nah sampai di sini dosen-dosen kasih ajar kita untuk pakai komputer. Nah di situ juga kayak sudah mulai tahu buka Word gitu.
karena pas dia lihat memang tidak tahu gitu. Oke, terima kasih. Arnolda, bagaimana kesiapan kamu sesudah matrikulasi 2 minggu? Kayak tadi Rika, tapi kalau saya tuh kayak masih sih, maksudnya masih kurang sih. Word. Iya itu, tentang pokoknya komputer itu saya masih kurang saya untuk itu. Karena memang di sana juga itu pas mau ujian saja, tapi itu juga tidak terlalu, mungkin 3 hari kah. Itu langsung diberhentikan. Jadi makanya sampai di sini pas kami belajar yang pas matrikulasi itu memang saya belum bisa saling, masih terlalu awal ya? iya terlalu awal gitu. Jadi masih tidak bisa. Nah, dalam matrikulasi itu ada berapa jumlah mahasiswa? Awal datang itu ada 44 orang, tapi kalau sekarang nih tinggal sekitar 20 orang, bahkan tidak sampai 20 mungkin. Tidak sampai 20. Iya, yang lain sudah 50% ya. Apa yang menyebabkan drop out rate-nya sangat tinggi 50%? Karena malas memang, karena presensinya tuh biasanya kan 4 kali absen, tapi mereka itu full dari awal perkuliahan sampai akhir tidak masuk. Jadi kemarin di semester 4 itu ada namanya sisi program. Jadi yang tidak pernah hadir kuliah tuh langsung dipulangkan, langsung di DO. Tapi ada juga beberapa yang memang malas kuliah, tapi mereka masih ada sampai sekarang. Nah, itu yang kadang kita juga emosi kan Pak, jadi kadang kita bilang, ih pemalas kuliah tuh pulang sudah gitu. Tapi mereka karena kan sebelum semester itu sisi program kan dong awalnya rajin. Tapi pas setelah sisi program itu sudah langsung kemalasan mulai naik dari itu. Jadi saya kembali ke akarnya tadi ya, karena apakah asumsi saya betul? Ya, tolong saya dikoreksi. Jadi teman-temanmu yang tidak memiliki daya juang yang kuat, ya, itu bisa diduga, ya, bisa diduga memang tidak mempunyai support system, dukungan bahwa orang tua mereka seperti kamu, bahwa orang tua itu menganggap pendidikan itu penting, bahwa orang tua mereka itu nggak punya imajinasi. Apakah ini ada kemungkinan ke sana? Iya, pastinya ada, karena kebetulan saya juga kan, kalau misalnya orang tua saya mungkin tidak setiap hari kayak telepon maksudnya tidak setiap hari juga sih, kayak orang tua saya tidak telepon bilang kuliah gitu, saya juga pasti kayak ada rasa malas gitu. Kadang juga apalagi kan kuliah pagi, kadang tuh saya tidak mau bangun gitu. Tapi saya tuh selalu kayak ingat orang tua begitu, kayak susahnya orang tua kan cuma orang tua saja yang bantu. Jadi saya kayak harus kuliah begitu untuk orang tua. Terus kalau teman-teman yang lain sih kembali lagi ke diri pribadi kan Pak. Jadi kalau misalnya orang tuanya sudah bilang mereka untuk kuliah, tapi mereka sendiri yang tidak mau, berarti tidak bisa. Karena ada semua tuh ini ya, interkonektivitas ya. Jadi relasinya banyak faktor ya. Jadi orang tua biasanya mendukung, berapi-api di satu sisi, tapi ya kalau anaknya memang tidak mau ya gimana gitu ya. Arnold gimana? Apakah sepakat dengan pernyataan bahwa saya, Pak Markus, yang mengatakan bahwa salah satu komponen yang membuat seseorang itu bertahan ya karena harapan dan ekspektasi orang tua? Iya. Itu ada yang kayak tadi teman saya Rika bilang itu kayak begitu. Jadi pasti orang tuanya itu akan suruh mereka untuk kuliah, tapi
Kembali lagi ke dorang kalau dong mau. Tapi kalau dong pemalas naik, ya sudah. Kita kasih tahu pun dong tidak akan dengar. Kita kan biasa yang maksudnya kita bisa dibilang nih rajin kan Pak. Kita biasa disuruh sama dosen-dosen untuk ajak teman-teman untuk kuliah, tapi setelah kita ajak mereka juga kan malas tahu, mereka bodo amat. Ya sudah, kita juga yang kasih tahu juga kadang emosi kayak buat apa, maksudnya kan kesini tuh untuk kuliah bro, kan kesini pamalas sudah kamu pulang ya, kita biasa bilangnya gitu. Kita bicara di depan orang, tapi mereka kayak juga sudah diam saja. Dong, iya. iya mereka Tidak biasanya akan cuma lakukan. iya saja, tapi tidak ada. Oke. Nah, ini menarik karena di satu sisi ya yang namanya sistem konsep cohort Mas. Cohort itu adalah ketika kamu dari satu kelompok kultur yang sama itu dijadikan satu kelas lalu mendapatkan pelatihan khusus, itu namanya cohort group, kelompok unik gitu ya. Nah, ini ada plusnya, ada minusnya. Plusnya kamu bisa merasa aman karena kamu ada di lingkungan yang kamu kenali. Kemudian plusnya, kalau kemudian ada teman yang semangat, kamu ikut semangat, ya kan? Tapi ada minusnya juga. Kalau seandainya ada yang tidak semangat, ini memperburuk yang memang sudah mulai buruk, ya kan? Nah, apakah kamu melihat pengaruh buruk dari teman itu ada selama dalam pengamatan kamu? Kalau dari saya sih temanku satu kamar nih Pak. Jadi kalau misalnya saya sudah mulai malas, nanti dia juga ikut malas kayak gitu. Jadi biasanya tuh saya bilang begini, ini saya tidak bisa malas-malas nih karena pasti yang ini dia ikut sama saya. Yang ini tuh teman yang satu kamar. Jadi sudah kadang kalau mau kerja tugas nih Pak, apalagi kan sekarang kita sudah mulai skripsi kan. Jadi saya biasa aja sedang ayo sudah kita ke ruang belajar, kita buat skripsi gitu, kita mulai susun kayak sengaja gitu. Nah setelah saya berikan kayak ajakan begitu, dia tetap mau, dia ikut, dia bilang ayo sudah begitu. Termasuk dia juga sama kayak saya biasanya ajak begitu Pak. Tapi kalau misalnya saya ajak terus mereka tidak mau, ya sudah saya buat sendiri gitu. Tapi selama sejauh ini sih kalau saya ajak pasti mereka juga mau gitu. Dan itu yang tetap bertahan yang 50% itu ya? Tidak sampai 50% Pak. Kan dari 44 jadi 20 ya? Iya, tapi oh iya di bawah 50 ya. Iya, tapi di 20 itu juga cuma beberapa orang saja. Seperti itu, tidak sampai misalnya kan sampai ada separuhnya, ada 10? Iya, biasa di dalam kelas itu cuma 11 orang, 12 orang, Bahkan 10 orang. Iya, 10 orang gitu. Nah, dan itu orang-orang yang sama saja Pak, tidak pernah kayak mungkin bertambah dari yang yang malas nih cuma bertambah 1-2 orang gitu. Dan habis itu hilang lagi gitu. Dan mereka tuh terkadang tidak kuliah terus tidak ada juga di asrama. Jadinya untuk kita mengingatkan mereka begitu susah. Sulitan, ya? Iya, karena kan mereka tidak di asrama. Tidak di asrama itu artinya bagaimana? Ada yang tinggal di kos, tidak. Ada yang pergi kerja. Ada yang kerja di mana, di Bantul kah, di PT apa begitu. Kerja Apa dibantu? Di PT apa ya? Tidak tahu Pak, pokoknya kerja begitu. Jadi orang tinggal di sana tidak datang ke asrama untuk kuliah itu tidak. Kadang mereka datang ke asrama tapi di posisi mereka tuh sudah mabuk, jadi mereka menghancurkan fasilitas di asrama. Student president. Iya. Habis itu baru Padahal jalan mereka lagi tidak ke tinggal di asrama. asrama, tapi ketika mereka mabuk, mereka datang ke asrama untuk menghancurkan fasilitas. Nah, kembali ke mabuk. Ya, sebagai konteks, saya tidak pernah mengenal tradisi mabuk. Saya tidak pernah minum terus sampai mabuk. Ya saya ada anggur lah di rumah. Tapi
tapi ya nggak sampai mabuk. Toh juga nggak banyak. Nggak ada tradisi itu. Nah, apakah memang tradisi mabuk-mabukan itu hal yang biasa di Agats, di Asmat? Iya, kalau tradisi mabuk-mabukan iya, apalagi kalau misalnya awal bulan kan otomatis uangnya banyak kan Pak. Nah pasti mereka langsung cari minuman gitu, apalagi kebanyakan sih yang laki-laki. Kalau yang perempuan tuh biasanya lebih mendahulukan anak-anaknya di rumah, keluarganya di rumah. Tapi kalau yang laki-laki nih, biarpun mereka sudah berkeluarga, yang mereka cari pertama tuh minuman. Kalau yang di kuliah sekarang nih sama, jadi setiap awal bulan kan terima uang saku nih, pasti setelah terima langsung mereka cari minuman seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau di asrama tuh kuncinya tuh ada di kepala asramanya, karena sejauh ini sih yang saya lihat kepala asramanya ini kurang tegas. Jadi misalnya orang-orang nih yang mabuk-mabuk nih, oknum-oknum kasih hancur fasilitas. Nah kepala asramanya nih tegurnya tuh kayak kurang galak gitu, kurang bergaya Asmat ya. Kayak anak-anak Asmat bilang, aduh teguran begini tidak pakai gitu. Oh, kita terlalu Jawa. Iya, jadi harus sedikit keras. Sebenarnya apa kan? Iya, kalau anak-anak perlu pukul ya. Kalau perlu pukul. Iya, tapi kepala asrama ini aduh, lembut sekali kayak Bukan marah tapi nanti datang untuk kasih tenang. Cuma begitu saja, jadi harusnya itu kepala asramanya yang tegas. Tapi kalau kepala asramanya saja, kalau kita biasa di Papua bilang terlalu lembek-lembek itu. Iya. Di Ya, kita perlu beri masukan ini ke sana. Harus sesuai dengan gaya sana. Iya, kalau gaya. Disiplinarian kalau perlu begini. Betul. Gitu kan. Ya, memang ini situasi yang sangat kompleks dan saya menduga dari pihak Sanata Dharma sendiri itu belum pernah ada orang yang secara spesifik mengidentifikasi persoalan secara sistematis. Kita barangkali orang pertama kali Mas melakukan riset ini secara sistematis. Karena saya sudah berkali-kali mengatakan ini perlu melakukan riset seperti ini, tapi ya barangkali mereka memilih untuk menggunakan uangnya bukan untuk riset, saya tidak tahu. Gitu kan. Ya kan? Iya. Tapi ya itu di luar kapasitas kita. Baik, berarti begini ya, tradisi mabuk, tradisi menikmati ya, bahasa gaulnya kan hedonis, menikmati sesuatu yang memang ya harus dinikmati gitu ya. Kalau tradisi budaya bukan tantrik tantrayana, Buddha tantrayana itu sama. Jadi prinsipnya manusia itu pada dasarnya digerakkan oleh nafsu, ya kan? Maka nafsu itu harus dipenuhi. Bahwa nafsu itu tidak etis, lalu nggak ada urusan. Gitu loh. Tantrayana itu ngajar gitu. Nah, maka digambarkan, benar atau tidak, Raja Kertanegara itu sudah mengadakan pesta tantrayana itu ketika diserang, gitu kan, dan sedang pesta pora gitu kan, makan minum, dan teman-temannya termasuk perilaku seksual yang ngeri gitu kan. Entah itu benar atau tidak, tapi ajaran sesungguhnya tantrik itu begitu. Nah, dalam budaya yang lain, tantrayana atau tantrik approaches itu tercermin di dalam budaya-budaya yang memang mempunyai tradisi sadar menyadar, yaitu mengubah air menjadi kata-kata dan seterusnya gitu ya. Tapi ini teori saya. Nah, itu kan hedonisme itu loh.
Nah, saya juga menduga, Mas. Menduga ini ya. Salah satu tantangan yang kita tidak pahami adalah kultur yang hedonistik harus ditangani seperti apa. Gitu loh. Ya kan? Nah, ini butuh pendekatan antropologis ini. Gitu kan? Siapa tahu kalau nggak suka gudeg berarti harus belajar bagaimana caranya puasa kayak Jawa. Ada tradisi puasa nggak di sana? Nggak ada. Di Jawa ada. Karena apa? Orang yang puasa mengurangi akses terhadap makanan itu sarana untuk memperkuat kesaktian. Karena bisa mengelola diri, jadi istilahnya delayed gratification, menunda rasa senang puas. Nah, itu antinya tantrayana, gitu ya. Antinya tantrayana adalah bagaimana kita mengelola gejolak nafsu itu untuk tidak diikuti begitu saja, karena disitulah nanti akan kesaktian itu muncul. Kecerdasan itu muncul justru karena kita itu menjauhkan diri dari godaan-godaan itu. Nah, ini mungkin kembali ke sana. Salah satu tema yang menarik kita bisa angkat, kosmologi atau bagaimana dunia didefinisikan di kalangan teman-teman dari Papua ini. Ya kan? Menarik ini loh sebenarnya. Diajak salah satu strateginya latihan puasa. Gimana coba? Tapi Mbak, saya itu ya, waktu kuliah saya usia kamu itu ya, saya biasa puasa. Puasa saya begini, 3 hari air putih sama nasi, tanpa garam. Hari keempat, 24 jam tanpa ada sesuatu yang masuk. Itu saya berkali-kali begitu. Ada tradisi, saya mengikuti tradisi Jawa. Gitu. Tapi saya mampu menguasai diri saya lebih baik. Saya bisa mengelola dan saya tidak pernah ada persoalan dengan persoalan asam lambung atau nggak ada sama sekali. Jadi, tapi ini memang harus ini ya, harus ada yang menemani. Kalau kita puasa seperti itu harus ada yang menjagai, karena kita kan sering kosong. Kalau tidak dijagai, nanti ada aspek-aspek roh lain yang masuk, dan itu akan membuat kita gila atau gimana. Nah, ini budaya Jawa. Budaya sana tidak tahu gitu ya, ya kan? Makan ya makan aja kan gitu. Ya, tapi ini menarik ini. Ini wilayah yang mungkin juga tidak bisa kita tutupi fakta ini. Ya. Tradisi cara kita berpikir, cara kita memaknai gitu kan, itu beda. Dan kalau ini diterapkan di kultur yang lain nggak cocok, gitu kan. Memang butuh di asrama itu orang-orang yang mengenal kultur sama untuk bisa menemani. Betul itu. Kalau perlu tangan besi kan. Saya tidak tahu ya, apakah tangan besi diterima atau tidak, apakah itu nanti dianggap melanggar hak asasi manusia atau tidak. Tetapi kalau ada kombinasi, satu, kedisiplinan, tapi juga ada proses untuk mengurai perbincangan seperti ini. Saya yakin nggak pernah ada. Ya kan? Coba kalau ada kesempatan diskusi seperti ini, terbuka kan? Iya. Oh, tadi Jawa itu begitu ya. Saya jadi makin tahu. Oh, saya harus menyesuaikan diri seperti itu, ya kan? Nah, ini yang kayaknya setelah bertahun-tahun sangat Dharma gagal ke sana. Tidak ada orang yang benar-benar ditempatkan di sana, kayak yang ditempatkan di asrama bukan orang yang memang berilmu tinggi. Hanya sekedar administratif. Juga saya begitu. Komentar. Setuju nggak dengan pendapat saya? Setuju. Betul kan? Iya. Iya. Tujuan kami untuk membuat
kajian-kajian seperti ini itu terutama untuk menyingkap hal-hal yang sangat relevan untuk pengembangan dan untuk terlebih bagaimana kita menjadi teman yang lebih baik, bisa menanggapi. Tapi dari ini kan, kalau dari Mas yang dari Pegunungan Bintang, Henry, Mas Henry, dan juga dari Adrianus Martin itu tampak kekuatan paling karena mereka magister ya. Kalau saya bisa menangkap, vibe-nya beda. Iya. Karena mereka kan sudah pada lihat bagaimana halangan-halangan selama sampai mereka S1 dan mereka akan masuk ke dunia yang sangat dinamis di sini dan mereka sudah punya kapasitas untuk bernegosiasi diri. Nah, S1 ini kompleks karena identitas diri belum terbentuk. Karena masa-masa pendidikan di masa lalu yang tidak menjadi dasar yang kuat. Tapi ngomong-ngomong jam berapa? Sekarang kurang 9 menit jam 2. 9 menit. Ya, 9 menit. ya, baik. Nah, jadi ini menarik Mas. Jadi karena kita ada perspektif S1-nya, Iya. dari perspektif S2-nya. Bagus itu. Membuat saya menjadi terbuka nih. Banyak hal yang membuat saya. Nanti kita transkrip dan kita prinsipnya kita ulas seperti kemarin. Gitu. Kalau kamu diajak untuk berdiskusi ini, perasaan kamu berdua bagaimana? Di asrama. Diajak ngobrol seperti Sekarang perasaannya. Kalau saya sih sebenarnya senang, tapi sebenarnya awalnya tadi nih kayak tidak ada niat sekali untuk berdiskusi nih karena takut duluan. Ini kayaknya pakai bahasa Inggris deh gitu. Karena kan kita di sana kan bahasa Inggris kan kurang, jadi ini kayaknya bahasa Inggris nih kayak gitu. Tapi setelah masuk di sini kita berdiskusi, rasanya sih kayak senang gitu karena akhirnya bisa membantukannya untuk menyelesaikan skripsi kah? Iya, terus publikasi. publikasi. Terus bisa sharing seperti itu. Jadi kalau Dari saya seperti Rika, tapi yang pas pertama tuh tadi sempat bilang ke kalian, kok ini pakai bahasa Inggris ke tidak? Karena emang tidak bisa, setengah mati kalau untuk bahasa Inggris. Tapi setelah berbincang-bincang ya kayak rasa yang sudah biasa sih, teman-teman saja, senang bisa saling sharing. Terus bagaimana pendapatnya? Karena kan kurang tahu, kita di sana kalau dari luar kan kita punya pandangan dengan guru kan kita sangat respect karena didikan dari guru-guru di timur sana itu kan kalau kita lihat guru itu kita respect sekali, takut, khawatir kadang-kadang begitu. Terus saya bilang nanti interview akan ditemani oleh dosen Arnolda dengan Rika, bagaimana tadi? awalnya tadi tuh takut sekali, apalagi pas lihat bapaknya tadi datang, langsung gitu. Tapi ternyata bapaknya ya semenyeramkan itu. Awalnya tadi sempat takut, apalagi pas tadi bapaknya datang tadi itu. Tapi setelah bicara ya aman saja. Gitu. Sama takut juga tadi. Arnolda. Iya, tidak, yang pertama kan kakak Dian suka tahu, jadi tidak terlalu ini. Tapi pas yang tadi bapaknya ada jepit tangan dan promo terus pakai bahasa Inggris itu yang buat saya. Hati dari Itu yang langsung tadi ada kesempatan juga kakak Dian nanti pakai bahasa Inggris kan tidak. Tapi setelah itu sekirim. Ya. Sekarang sudah bebas ya, udah nyaman ya. Iya. Kalau ketemu saya menyapa saja ya. Iya. Tapi saya bertanya, karena bagaimanapun juga kan kamu di Agats ya, di Asmat itu kan tentu berbeda secara fisik dibandingkan dengan kebanyakan. Penerimaan kamu sebagai pribadi di antara masyarakat sana bagaimana? Karena secara fisik kamu berbeda. Iya, di Asmat sana. Kalau saya sih tidak bagaimana, soalnya kan dari lahir besar kan di sana, jadi
ya sudah bisa menyesuaikan. Apalagi dari kecil kan mainnya dengan mereka, maksudnya dengan teman-teman dari Papua, jadi sampai sekarang ya dikit sih. Aman. Iya, aman-aman saja. Karakternya sudah karakter Iya, orang sana. sudah logatnya dia maksudnya kayak sudah Papua. Kalau bisa dibilang OAP ini saya juga termasuk OAP, tapi kan maksudnya bukan OAP yang sungguh mati. OAP yang cuma lahir besar saja gitu. Tapi kalau untuk apa karakter apa semua tuh sudah termasuk OAP ini. Orang asli Papua. Iya. Pribumi. Karena biasanya pribumi. Iya, pribumi di Jawa bilangnya pribumi. Ya. Oke, nanti kita olah dan sepertinya ini data ini sangat penting untuk kita sampaikan ke asrama juga, gitu kan? Saya curiga bahwa asrama juga tidak pernah melakukan riset seperti ini, gitu, tidak menganggap ini penting. Nah. Mereka mendengar, tetapi tidak mempunyai kerangka berpikir untuk mendefinisikan sebagai sebuah kebutuhan besar. Kan untuk melakukan riset dan kemudian menemukan sesuatu yang penting itu ditentukan oleh kerangka berpikir yang kuat, kerangka konseptual dan juga teoritis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, ya data itu nggak ada artinya. Maka penting sekali ketika kita melakukan kita sebagai peneliti, penulis itu memiliki bacaan yang luas, tapi bisa mengambil hal penting dari berbagai macam bacaan itu untuk kemudian kita munculkan sebagai landasan berpikir dan kemudian menjadi tindakan untuk kebijakan di bidang pendidikan yang kita ambil. Bukan kan semata-mata intuisi, baik juga sih intuisi, tetapi jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita meletakkan dasar kebijakan kita itu dari data empiris, kerangka berpikir yang kuat, cita-cita moral, dan juga sikap rendah hati untuk selalu berkembang. Kita. Nah, maka saya sangat bersyukur kalian yang di PSD ada berapa orang? Sekarang 20 orang ya. Tidak sampai karena 20 orang tuh hitungannya sama kakak yang mengulang, jadi paling cuma belasan orang. Oke. Nah, kamu punya referensi lagi nggak untuk bisa diajak ngobrol-ngobrol? Yang teman yang kan lalu saya bilang ke Arnolda ini, teman-teman lain lagi begitu. Yang Ada. yang bisa memberikan cerita, yang bisa memberikan ini dari dua ini kan menjadi saya menjadi lebih jelas, ceritanya jadi lebih powerful begitu ya di satu sisi. Ada Pak. Nanti dilanjutkan ya. Iya, baik Pak Markus. Ya, luar biasa. Jangan takut lagi sama saya. Iya Pak.